Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di tempat yang sama dan waktu yang berbeda. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah baik, luar Baik. biasa. Alhamdulillah luar Luar biasa. biasa. Mantap, Allahu Akbar. mantap. Allahu Akbar. Ya, bagaimana presentasi Bapak sudah kelihatan? Nah, Beben? Udah? Ya, siap. Ya, siap. Oke, Bapak akan mengabsen dulu. Barangkali teman kalian ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit atau yang izin atau gimana? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Insya Allah siap. Siap. Ya, Oke, Pak. harus siap ya. Harus. Oke, pertama harus siap. Akan diangkat. Barangkali di lingkungan kalian, di meja, di kursi ada sampah masih berserakan. Tolong di Alhamdulillah tidak ada. Udah Oh, tidak ada dibersihkan ya. dari tadi. Ya. Ya, sebagaimana untuk keyakinan kita di semester dulu ya di awal kita tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa minum ketika sedang belajar. Siap? Siap. Siap. Oke. Udah makan dari rumah. Oh, mantap, luar biasa. Selanjutnya, marilah kita untuk memulai pembelajaran ini kita diawali dulu dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Naib. Naib gak kelihatan ada gak? Iya, Ada, silakan Pak. dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman warzuqni warzuqni waj'alni minaz waj'alni sholihin. minas sholihin. Luar biasa, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa kita belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga diberi keberkahan umur kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan rasa semangat kita pada pagi ini, marilah kita eh, diawali dengan lagu nasional yang akan dipimpin oleh Nacici. Indonesia tanah air. Tanah Tanah tumpah tumpah darah darah di di sana sanalah Aku 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 berdiri berdiri jadi 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 pandu pandu ibuku. ibuku. Indonesia Indonesia kebangsaanku, bangsaku bangsa dan bangsa tanah tanah air. air. Marilah kita Bila kita berseru, berseru, Indonesia Indonesia bersatu. bersatu. Hiduplah Hiduplah tanahku, tanahku, hiduplah hiduplah negeriku, negeriku, bangsaku, bangsaku, rakyatku rakyatku semuanya. semuanya. Bangunlah Bangunlah jiwanya, jiwanya, bangunlah bangunlah badannya badannya untuk untuk Indonesia Indonesia Raya. Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 tanahku, aku negeriku negeriku yang yang kucinta. kucinta. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Alhamdulillah ya, kita sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama dan menjadikan ikon atau kebanggaan kita, menjadikan lambang persatuan Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, maaf,
materi pembelajaran pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan pada minggu kemarin, yaitu materinya adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan pendekatan model. Namun sebelumnya Bapak akan membagikan kelompok dulu untuk kalian semua, ya. Ini ada 10 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Kita berhitung dulu dari Naib sampai 4, nanti kalau sudah 4 kembali lagi dari 1, ya. Akan ada 2 kelompok yang jumlahnya 3 orang, nggak apa-apa. Silahkan Naib berhitung. Ada Naib gak? Ada. Ya, silahkan berhitung. 1, lanjut ke Beben. 2, 2. 3, Nah Cici. Ya. 3, Nah, lanjut 4. 4. Kembali lagi Udah 1, cukup. 1, 2, 2. 3, 4. Oke ya. Yang merasa angka 1 menjadi kelompok 1 dan seterusnya. Yang menjadi angka Baik, 2. Pak. Ya, siap. Terima kasih. Sudah paham kan? Ya, Pak. Dah. Ya, luar biasa kalian tuh ya. Selanjutnya kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya adalah menyebutkan dulu, membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Silahkan Ayib dibaca. Kelihatan nggak Pak? Belum ada, Nah, Pak. Nggak ada tujuan Nggak ada. pembelajaran, Pak. Masih Indonesia Raya, masih lagu belum kepindah. Masya Allah, Nah. luar biasa. Kenapa ya? Sebentar. Oh ini. Udah ada, Pak. Kenapa? Udah ada sekarang. Nggak ada. Ya. Nah, silakan kelompok 1 dibaca melalui pembelajaran tutor sebaya. Kalian dapat membaca Quran surah An-Nisa Ya, Ya, ayat dan Quran Nahl sesuai kaidah ilmu dengan tajwid, kaidah ilmu khususnya hukum tajwid. bacaan alif lam, samsiah dan alif lam komariah. Oke, untuk kelompok 2 silahkan dibaca. Nomor 2. Melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal Quran Surah An-Nisa dan Quran Surah An-Nahl sesuai kaidah tajwid. Mantap. Kelompok 3 juga. Silahkan nomor 3 dibaca. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, silakan kelompok 4 juga. Melalui kalian dapat membuat karya berupa konsep, definisi hadis, dan fungsinya atas Al-Quran dalam Simple Mind Life. Luar biasa kalian semua ya. Alhamdulillah, lanjut. Bentar ini kacau gini. Selanjutnya kita akan belajar ya, sudah kalian tahu semua tujuan pembelajaran, setiap kelompok masing-masing sudah mengetahui. Selanjutnya kita akan apa sih ini? Sebentar ini share-nya nih. Kacau nih, Bu. Nah, Bapak ada pantun dulu ya, Dulu. boleh? Ya, Kelihatan nggak? Ada. kelihatan. Ya. Ada. kebiasaan. Ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Oke. Jalankan Jalankan waktu hidup bermakna. Al-Quran Al-Quran hadis hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman. Siang-siang Hari pergi Minggu ke taman. diam di Hari Minggu rumah. diam di Dengan rumah. Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis hidup Dengan akan hadis berkah. hidup akan Amin. berkah. Ya Allah ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Alamin. Oke, lanjut ya.
Masya Allah ini kenapa? Nah, kita sudah tahu tadi tentang membahas Al-Quran dan Sunnah. Terangkan dulu sebentar ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kalau dibulatkan menjadi 23 tahun. Dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Nah, silakan untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta 4 untuk mempresentasikan yang tadi sudah kalian tahu. Ya, saya Bapak beri waktu 15 menit. Ya, silakan mulai. Siapkan alatnya, boleh melihat mushaf, ya, boleh melihat gadgetnya, ya, aplikasi Al-Qur'annya boleh juga anak-anak. Silakan. Ya, 3 menit lagi. Oke, bagus. Ya, udah habis waktunya. Luar biasa. Sudah siap semuanya presentasi? Ya, 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 untuk kelompok 1 tadi yaitu membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59 ya. Silahkan. Oke. Bagaimana nampak presentasinya? nampak. Oke, silahkan kelompok 1 nama Ben dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Luar biasa. Shadaqallahul Tepuk adzim. tangan dulu untuk kelompok 1. Oh iya, luar biasa. Silahkan untuk kelompok 2 membaca surah An-Nahl ayat 64 yang diperwakilkan oleh Asep ya tadi. Ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, kelompok 2 juga sudah presentasi kalian luar biasa. Untuk kelompok 3 yaitu bacakan kandungannya ya, kandungan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surah An-Nahl ayat 64. Yaitu tentang apa? Silakan presentasikan kelompok 3. Nah, oke, kita baca sama-sama penjelasan mengenai kandungan Quran surah An-Nisa surat 4 dan surah An-Nahl ayat 64 dalam konteks kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Makna ayatnya yaitu silahkan dibaca. Nah, Hariri. Pertama, perintah taat kepada Allah dan Rasul. Ayat ini menegaskan pentingnya mematuhi wahyu Allah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah, yaitu hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, kedudukan hadis sebagai penjelas Al-Quran. Ya, ketaatan kepada Rasul mengikuti hadis karena Nabi Muhammad SAW adalah penyampai dan penafsir Al-Quran. Ketiga adalah yang di sini terkaitnya adalah dengan ulul amri atau ulil amri. Nah, ulil amri itu adalah umat juga diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau ulama. Nah, selama mereka tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalian luar biasa. Kelompok 2, kelompok 3 ya sudah menyampaikan. Nah, jadi kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan ulil amri. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara kita semua, maka kita harus kembali lihat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Luar biasa. Hingga penjelasan tersebut dapat menjadikan pembeda antara perkara yang benar dan perkara yang Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk menjadikan apa? Nabi Ben, pedoman hidup Pedoman hidup. ya. dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Penyempurna. Kita ice breaking dulu ya.
Tahu huruf Ya, hijaiyah ada berapa? apa? Kagak Jam dengaran? istirahat, Pak. Huruf hijaiyah ada berapa? 26, 28, Ada 28. 8. Ya, sebentar ya. Kita akan explication dulu. Nah, kita bacakan huruf hijaiyah versi sholawat ya Robi bil Mustafa. Contohnya seperti ini. Kita bareng-bareng sama-sama ya. Ya, Asajahaho dadaroja Daroja Sasa Doa Gopa Kalamana Bahaya. luar biasa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang ilmu tajwid khususnya yaitu tentang yang di sini kita fokus pada alif lam komariah dan alif lam samsiah. Alif lam komariah berasal dari kata komar yang artinya adalah bulan dan hurufnya adalah ada 14 karena semuanya ada 28 huruf hijaiyah terbagi dua. Komariah 14 yaitu abgi hazaka wahob akhi Hakiman. ya. Oke, yang kedua alif lam. Ya, bagaimana cara membacanya? Alif lam komariah itu dibaca dengan jelas atau idhar. Lanjutnya alif lam samsiah dari kata syamsun yang artinya matahari. Hurufnya ada 14 juga, yaitu yang terkumpul dalam kalimat tibtum masih rohman takuzdib Udip dan Ni'am Dasu Adon Nijur Sari Pandil Salih Kirong. Falil Kirong. Kirong. Ya, dan Fatul Atfal dulu kita waktu ngaji di SD seperti itu kan. Oke, luar biasa kalian. Nah, alif lam samsiah disebut juga dengan idgham samsiah. Jadi dileburkan, dimasukkan ketika kita sedang membacanya. Contohnya, ya, kita bisa lihat di papan, yaitu dalam kalimah alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini adalah contoh dari alif lam komariah. Selanjutnya, contoh dari alif lam Fatihah ayat ini kita terdapat pada alif lam, yaitu alif lam bertemu dengan huruf ha. Nah, maka dibacanya harus dengan izhar gitu ya. Yang lebih spesifiknya lagi, lebih gampangnya lagi kalau tidak ada tasjidnya, yaitu kita harus membaca idhar. Kalau diterapkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 tadi, ada kata ar-rasul. Ar-rasul alif lam bertemu dengan huruf ro, itu adalah alif lam syamsiah dan alif lam komariahnya dalam kalimah al-yaumi. Alif lam bertemu dengan huruf ya. Oke. Selanjutnya dalam surah An-Nahl ada Alkitab, ini alif lam koma ya. Selanjutnya adalah hadis ya. Hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan atau rincian dari penjelasan maksud ayat dan memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terbagi dengan beberapa bagian, ada 4. Pertama adalah bayan takrir. Apa itu bayan takrir? Penjelasan. Menetapkan dan memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga fungsi hadis adalah memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Al-Quran. Bayan tasyri artinya adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Luar biasa. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Ya, contohnya seperti zakat fitrah. Selanjutnya yang ketiga adalah bayanasah. Ya, yang secara bahasa berarti itbal atau membatalkan atau menghilangkan atau memindahkan dan taghyir atau mengubah. Jadi bayanasah itu membatalkan ketentuan terdahulu karena ketentuan yang baru dianggap lebih manfaat. Nah, lanjut, hubungan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah sebagai penjelas Al-Quran dan Sunnah membantu mengamalkan isi Al-Quran secara spesifik.
tidak bertentangan, sunnah tidak akan bertentangan dengan Al-Quran karena keduanya berasal dari wahyu Allah. Ya, yang ketiga adalah saling melengkapi. Keputusan riset dari Al-Quran sebagai PNS ini. pedoman utama, sementara As-Sunnah menjadi penjelas dan pelengkapnya. Nah, oke, kita sudah di penghujung waktu ya. Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian semua. Ini di sini Bapak akan menilai sikap spiritual kalian ya. Eh, Diberikan contoh dengan kejujuran ya. Yang pertama, yang kedua adalah dengan mengecek kalian dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Barangkali yang sudah lancar, yang sangat lancar, yang sedang atau yang lainnya bisa di checklist Bapak bagikan untuk kalian semua. Oke, kesimpulan kita ambil kesimpulan sama-sama ya, Nana, boleh? Ya, Bang. Boleh. Baca bersama-sama. Secara metakognitif, keduanya Keduanya membantu manusia mengenali tujuan hidup, mengelola mengelola potensi, potensi keputusan mengambil dengan benar, keputusan serta dengan benar, menciptakan kehidupan yang bermakna dan harmonis. harmonis. Dengan menjadikan pedoman, manusia dapat memahami kehidupan secara mendalam dan menjalani setiap aspek dengan penuh hikmah. Ya, tuh bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu ditingkatkan atau senang atau bagaimana? Nah, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Untuk pembelajaran yang akan datang, marilah apa judulnya, yaitu temanya meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan. Nah, ya Rabbil Alamin. Sebelum kita tutup, kita dulu oleh Nak Beben, silahkan ditutup. Mari kita bersama-sama tutup pelajaran ini dengan membaca berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak cukupan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.